Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Prilian Eviningsi. Saya dari program studi Diploma 3 Teknik Elektroindustri dari kampus Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Bidang keahlian saya adalah teknik elektro dengan bidang ilmu teknik energi terbarukan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi Diploma 3 Teknik Elektroindustri adalah mata kuliah simulasi sistem tenaga listrik, yang mana mata kuliah ini berada di semester 6 dengan kode mata kuliah EI 036102. Deskripsi singkat tentang mata kuliah sistem tenaga listrik ini adalah, pada mata kuliah ini diperkenalkan tentang cara mensimulasikan berbagai jenis sistem pembangkit listrik, mulai dari jaringan pembangkit listrik, sistem transmisi, dan sistem distribusi listrik. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini adalah, yang pertama, mahasiswa mampu untuk mensimulasikan berbagai jenis sistem pembangkit listrik. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu untuk mensimulasikan sistem pembangkit listrik. Yang ketiga, mahasiswa mampu untuk mensimulasikan sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik. Yang keempat, mahasiswa mampu untuk menganalisa karakteristik dari sistem pembangkit listrik. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu untuk menganalisa karakteristik dari sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik. Materi pembelajaran pada mata kuliah sistem tenaga listrik ini antara lain adalah, yang pertama, analisa aliran daya dengan beban seimbang. Yang kedua adalah desain, simulasi, dan analisa aliran daya dengan beban tidak seimbang. Yang ketiga, desain, simulasi, dan analisa under voltage dan over voltage pada sistem tenaga listrik. Yang keempat, desain, simulasi, dan analisa motor starting pada sistem tenaga listrik. Yang kelima, desain, simulasi, dan analisa pelepasan beban pada sistem tenaga listrik. Yang keenam, desain, simulasi, dan analisa harmonisa pada sistem tenaga listrik. Yang ketujuh adalah desain, simulasi, dan analisa hubung singkat pada sistem tenaga listrik. Dan yang terakhir adalah desain, simulasi, dan analisa koordinasi sistem proteksi pada sistem tenaga listrik. Kemudian untuk metode pembelajaran pada mata kuliah ini, dikarenakan pada mata kuliah simulasi sistem tenaga listrik ini yang merupakan mata kuliah workshop, yaitu yang mana mata kuliah ini ada teori dan juga praktek, maka untuk metode pembelajarannya juga ada teori dan juga ada praktek, di mana nanti untuk teorinya dengan metode pembelajaran yaitu proses belajar di kelas, kemudian kegiatan mandiri, dan juga ada penugasan. Kemudian untuk praktikum di mata kuliah ini nanti ada proses yang namanya praktikum, kemudian yang terakhir adalah kegiatan mandiri. Untuk sistem penilaian pada mata kuliah ini adalah partisipasi mahasiswa sebesar 25%, kemudian tugas dan sikap 35%, dan yang terakhir di akhir semester akan ada yang namanya proyek akhir, yang mana proyek itu nanti akan mahasiswa membuat mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan akhir dengan bobot penilaian yaitu sebesar 40%. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan di minggu ke-13, yaitu mengenai desain, simulasi, dan koordinasi proteksi pada sistem tenaga listrik. Mungkin sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke ya, kita lanjutkan materinya. Jadi tujuan praktikum hari ini ya, yang pertama adalah kita akan mendesain terlebih dahulu, kemudian kita akan mensimulasikan sistem tenaga listrik saat terjadi hubung singkat. Setelah itu, dari simulasi itu, nanti kita akan mengetahui berapa besar arus hubung singkat yang terjadi pada saluran sistem tenaga listrik. Dan yang terakhir, baru kita akan melakukan yang namanya koordinasi relay proteksi. Kenapa kok butuh yang namanya arus hubung singkat? Karena nanti waktu koordinasi relay proteksi, kita harus tahu berapa arus yang terjadi, berapa besaran arus ketika terjadi yang namanya hubung singkat. Ya teman-teman ya. Oke, pengertian dari koordinasi proteksi ya. Jadi tujuan dari koordinasi proteksi ini adalah untuk memproteksi sistem kelistrikan
yang ada di Indonesia ini dengan beberapa parameter arus. Sehingga nanti kita bisa menentukan karakteristik, rating, dan setting dari peralatan pengaman arus lebih yang berfungsi untuk meminimalisasi jika terjadi gangguan, maka peralatan yang ada di sistem kelistrikan kita itu tidak akan mengalami yang namanya kerusakan. Nah, kalau kita lihat dari blok diagram ini, jadi nanti ketika ada gangguan, maka gangguan ini yang akan memberikan sinyal kepada relay, ya, sehingga nanti relay ini yang akan memberikan sinyal ke CB untuk trip. Relay ini sebenarnya isinya apa di dalamnya? Di dalam relay ini ada 3, ya, ada yang namanya sensing element, ada comparison, dan yang terakhir adalah control. Jadi nanti ketika ada arus gangguan di sini, baik dari jalur A maupun dari jalur B, maka nanti relay itu akan mensensing dulu, apakah betul arus yang lewat di sini adalah arus gangguan. Jangan sampai arus yang bukan arus gangguan itu malah disensing oleh relay, sehingga nanti relay ini akan memberikan sinyal kepada CB untuk trip. Seperti itu ya. Jadi nanti disensing dulu, kemudian nanti akan dibandingkan dengan arus kerjanya, baru nanti dia akan melakukan kontrol, yaitu dengan cara mengirimkan sinyal kepada CB untuk trip, ya. Oke, fungsi relay di sini ya. Yang pertama adalah membunyikan alarm, kemudian menutup rangkaian trip dari pemutus rangkaian. Yang kedua, membebaskan bagian yang bekerja tidak normal supaya tidak menyebar kemana-mana. Kemudian membebaskan dengan segera bagian yang terganggu. Yang keempat adalah melokalisir ya akibat dari gangguan tersebut, sehingga nanti gangguannya tidak berdampak pada peralatan yang lain. Kemudian yang kelima, bisa memberikan petunjuk kepada petugas di manakah letak gangguan tersebut, gitu ya. Kemudian yang terakhir, bisa melakukan penghematan sekitar kurang lebih 0,5 sampai 2%. Kenapa kok bisa melakukan penghematan? Karena kalau misalnya gangguan itu terlokalisir, teman-teman, maka peralatan teman-teman akan safe ya, sehingga nanti kalau ada gangguan tidak akan merusak peralatan tersebut, gitu ya. Oke, untuk komponennya, nanti komponen yang teman-teman akan simulasikan dari pertemuan yang sebelumnya, teman-teman bisa menambahkan nanti di bagian ini ya, CB atau circuit breaker, kemudian fuse. Nah, fuse ini untuk area ini ya, tegangan rendah ya. Kalau tegangan tinggi, kita pakainya yang CB ya, teman-teman ya. Karena CB ini HVCB, jadi High Voltage Circuit Breaker gitu ya. Kemudian relay, dan yang terakhir adalah trafo atau CT. Mungkin saya akan merefresh mata kuliah sebelumnya ya. Ada yang masih ingat nggak? Apa saja jenis relay itu? Ya, monggo Mas. Relay ada macam. Pertama, relay RGB. Yang kedua, relay berguna. Ya. Terus? Yang ketiga, relay diferensial. Yang terakhir, ada. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi ini ya jenis relay yang ada di kelistrikan antara lain ini ya, ada relay arus lebih dengan logo 5051, hubung tanah dengan logo 64, diferensial ada 87, dan jarak adalah 21. Karena di sini kita akan membahas tentang koordinasi relay arus lebih, maka nanti relay yang kita pakai adalah relay arus lebih dengan lambang 5051 gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti kapan relay itu akan bekerja gitu ya. Jadi nanti relay arus lebih itu ya merupakan sebuah relay yang akan mengamankan sistem kelistrikan dari gangguan hubung singkat gitu ya. Jadi nanti dia akan bekerja dengan CT. Jadi CT nanti yang akan mengukur berapa arus yang melintasi sistem itu. Kemudian nanti relay ini akan beroperasi dengan cara dia akan mengirimkan sinyal kepada CB untuk trip gitu ya. Relay akan bekerja jika keadaannya adalah IF lebih besar daripada IP. Jadi dia baru bekerja ketika IF itu adalah arus gangguan lebih besar daripada arus kerjanya. Ya, jangan sampai kalau arus gangguannya lebih kecil, relaynya kerja, maka koordinasi kalian masih
salah gitu ya. Jadi harus diperbaiki lagi. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini jenis kurvanya ya. Jadi nanti kita akan melakukan plotting yang namanya plotting kurva TCC gitu ya. Ada beberapa jenis kurva di sana untuk relay arus lebih. Ada relay arus lebih waktu terbalik atau yang biasa dikenal dengan inverse time gitu ya. Kemudian ada yang instan ya, definite, dan yang terakhir adalah definite minimum time gitu ya. Nanti saya jelaskan satu-satu ya. Jadi untuk relay arus lebih waktu terbalik atau inverse time ini, di sini ada 3 jenis ya. Ada relay standard inverse, ada yang very inverse, ada yang extremely inverse. Bedanya apa? Kalau yang standard inverse ini, maka waktu yang di cover oleh relay ini, ringnya akan jauh lebih sedikit dengan arus yang besar. Jadi dia itu tidak akan mengcover arus yang kecil. Jadi arusnya cenderung arus yang besar gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti dia itu akan bekerja di mana semakin besar gangguan, maka waktu tripnya itu juga ringnya akan semakin kecil gitu ya. Berbeda dengan yang extremely inverse ya. Extremely inverse ini dia ring waktunya lebih besar ya. Jadi waktunya lebih besar, cuman memang dia arusnya untuk arus-arus yang besar gitu ya. Kemudian kalau instan ini dia akan bekerja dengan waktu pick up-nya mulai dari 0,08 second. Jadi sudah disetting di sini waktunya adalah 0,08. Berbeda dengan yang definite time. Kalau definite time delay-nya bisa teman-teman atur sendiri. Jadi nanti teman-teman atur berapa waktu yang dibutuhkan untuk tripnya gitu ya. Dengan arus pick up-nya dia bisa cenderung untuk arus yang kecil itu masih bisa. Kalau yang tadi kan dia arusnya lebih besar ya teman-teman ya. Itu ya, bedanya di situ. Nah, untuk yang terakhir ada yang namanya relay inverse definite minimum time. Jadi dia gabungan antara relay apa ini? Relay inverse time dan relay definite. Jadi nanti waktunya itu jauh lebih besar, cuman arus gangguannya di sini cenderung untuk arus yang besar. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Jadi nanti yang harus teman-teman hitung di sini ya. Jadi kalau standar yang kita pakai adalah standar British ya, British Standard 142 di mana nanti settingnya adalah 1,05 FLA kurang dari arus pick up kurang dari 1,4 FLA. Karena relay yang kita pakai ini adalah relay untuk beban-beban yang berputar, jadi seperti generator, trafo, kemudian motor ya. Untuk static load dia tidak bisa dikoordinasikan karena static load itu bukan termasuk beban yang berputar. Jadi kalau ada gangguan, dia tidak akan memberikan arus kontribusi di dalam sistem. Gitu ya teman-teman ya. Jadi makanya kenapa di sini ada FLA. Jadi FLA-nya itu kita ambil dari generator ya, kemudian ada di trafo dan juga ada di motor ya. Masih ingat ya FLA ya, full load ampere. Gitu ya teman-teman ya. Oke, nanti ini standar yang kita pakai. Oke, langsung masuk di etap ya teman-teman ya. Oke, ini saya kasih contoh ya untuk koordinasi di etapnya. Jadi ini saya punya 2 generator ya dengan kapasitas masing-masing 10 megawatt ya. Kemudian di sini ada lamp load ya dengan kapasitas 12 MVA. Kemudian ini ada trafo yaitu sebesar 5 MVA. Kemudian yang ini ada motor dan di sini ada lamp juga ya. Lamp motornya kapasitasnya adalah 1000 kW gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti yang harus kita koordinasikan di sini, jadi kalau teman-teman mau melakukan koordinasi proteksi, pilihlah ini ya, yang di dalam satu garis ini dia ada mulai dari trafo dan juga ada motor di sini. Kenapa kok generator ini tidak masuk ya? Sebenarnya generator ini merupakan pilihan terakhir ya teman-teman ya. Kalau semisal koordinasi itu gagal ada di bawah. Karena kalau kita harus mematikan dan menghidupkan generator, itu tidak semudah ketika kita menghidupkan dan mematikan motor.
Kalau motor kan, misalnya motor itu kita harus matikan, itu kan bisa kita nyalakan kembali. Tapi kalau generator itu biasanya butuh waktu di mana generator itu harus kapan untuk dinyalakan kembali. Makanya kenapa kalau bisa gangguan ini tidak sampai ke pembangkit ya. Karena kalaupun generator ini mati, maka semua kelistrikan ini juga akan pasti mati. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti yang kita koordinasikan di sini adalah mulai dari motor ini ya. Motor di bawah ini sampai ke trafonya gitu ya. Nanti saya kasih contoh satu ya di sini. Misal saya koordinasikan dulu yang motor. Jadi koordinasinya mulai bawah ya. Waktunya mulai bawah dari motor, kemudian di bawah trafo ini ada sisi sekunder, baru nanti sisi primernya, gitu ya. Nanti di setiap peralatan ini dipasang CB ya, kemudian CT dan yang terakhir adalah OCR ya atau overcurrent relay gitu ya. Nah, nanti dari motor kita mulai dari bawah ya. Yang pertama adalah teman-teman harus setting dulu CT-nya. Nah, CT ini teman-teman harus setting di bagian ratingnya. Nah, di rating ini ada primary sama ada secondary ya. Kalau secondary itu ada 1 sama 5 ampere. Teman-teman terserah mau pilih 1 boleh atau 5 boleh. Sebenarnya dia pembaginya ya atau ring pembacaannya gitu ya. Nah, untuk menentukan yang sisi primary-nya, teman-teman bisa lakukan yang namanya analisa load flow ya. Analisa load flow, kemudian teman-teman lihat di sini berapa arus yang melintasi menuju ke motor tersebut. Kalau di sini terlihat bahwa dia adalah 103,7. Boleh nggak Bu kalau saya pakai 150? Boleh. Ya, kalau mau pakai 200 juga monggo, gitu ya. Atau mungkin kalau semisal di dalam motor itu ada FLA-nya, nah ini ya, 100,9 di sini, maka teman-teman bisa lihat dari situ juga. Karena kan tidak terlalu jauh ya, 100,9 sama 103 gitu ya. Tapi pilihlah yang di atasnya, gitu ya. Jadi nanti teman-teman pilih di atasnya untuk CT-nya. Kalau di sini saya pilih dia 200 ya, 200 ampere untuk primary-nya dan secondary-nya 5 ampere. Kalau sudah diklik OK. Itu ya. Kemudian untuk di bagian OCR ya. Oke, untuk di bagian OCR teman-teman setting mulai dari output ya. Nanti di output ini silahkan teman-teman add. Di sini tinggal dipilih add ya. Kemudian nanti pilihlah ID CB di mana nanti teman-teman akan mengirimkan sinyal ya supaya CB itu trip ketika ada gangguan gitu ya. Nanti dicek di sini. Nah, ini kan berarti motor ini atasnya ini CB-nya adalah CB 6 ya. Ini ya, CB 6 ya. Berarti nanti outputnya teman-teman bisa ID-nya diganti dengan CB 6 ya. Kemudian untuk OCR, nah OCR ini nanti teman-teman pilih di sini untuk library-nya, pilihlah merek sesuai dengan yang teman-teman mau. Karena kan di sini macamnya banyak ya untuk manufakturnya. Ada Merlin Jarin, ada Mitsubishi, ada Schneider dan sebagainya. Teman-teman silahkan pakai itu. Cuman untuk functionnya silahkan dicek apakah dia bisa untuk overcurrent. Jangan sampai nanti milih tapi dia fungsinya nggak bisa, gitu ya. Jadi silahkan dipilih di situ overcurrent, kemudian dipilih sepam jenisnya sepam berapa misalnya. Di sini ada sepam 1000, sepam 2000 dan sebagainya. Itu ya. Jadi misalnya saya pakai sepam 1000 ya, klik OK. Nah, nanti yang perlu diisi di sini adalah di bagian delay, kemudian ini ya, arus pickup-nya dan juga jenis kurvanya. Gitu ya. Di sini kurvanya saya pilih extremely inverse, kemudian untuk delay-nya, karena ini dimulai dari bawah, maka kita mulai dari 0,1 second ya teman-teman ya. Nanti semakin ke atas, berarti delay-nya bisa ditambahkan 0,2 sampai 0,3 gitu ya. Jadi 0,1 atasnya berarti kalau tadi
secondary-nya trafo berarti 0,1 ditambah 0,2 sampai 0,3. Itu ya. Nah, nanti dari sini untuk relay-nya ini teman-teman bisa ganti dengan cara pick up-nya tadi. Nah, itu kita masuk di rumus ini. Ini ya. 1,05 FLA kurang dari arus pick up kurang dari 1,4 FLA. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi tadi karena FLA-nya berapa tadi? 100 ya? 100,9. Berarti 1,05 dikali 100,9 kurang dari arus pick up kurang dari 1,4 dikali 100,9. Ini kan berarti sekitar 105 sekian ya. Kurang dari arus pick up kurang dari 140 sekian gitu ya. Berarti teman-teman harus milih arus pick up-nya itu berada di antara ini. 105 sampai 140. Berarti semisal di sini saya pilih 110, berarti boleh ya? Boleh. Nah, nanti mungkin ada beberapa mahasiswa, saya boleh nggak Bu pakai 120? Monggo, pokoknya berada di ring ini. Gitu ya. Berarti nanti caranya silahkan dipilih ini ya, pick up-nya itu sampai ini, primer ampere-nya itu menunjukkan 110. Nah, CT tadi semakin teman-teman memilih primernya itu ring-nya terlalu besar, maka nanti ini angkanya juga ketemunya akan semakin banyak. Karena kan itu ring ya, sama seperti teman-teman kalau misalnya mau membaca ampere meter. Nah, itu kan ada ringnya ya, yang harus dipakai berapa. Kalau terlalu besar, biasanya arusnya tidak akan terbaca. Gitu ya. Oke ya. Kalau sudah diklik oke. Gitu ya. Nanti itu dilakukan untuk iya sampai atas di sini. Nanti kalau sudah teman-teman blok di sini ya. Nanti kalau sudah teman-teman blok, nah nanti masuk di bagian star protective ini ya. Teman-teman harus plotting di kurva TCC-nya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah koordinasi di mana ini adalah kurva dari relay motor, ini adalah secondary trafo, dan ini adalah primary trafo, gitu ya. Nah, ini adalah grafiknya di sini. Ini bisa dibesarkan. Oke ya. Nah, cuman di sini ada satu masalah, teman-teman, di mana relay ini berada di bawah apa? Arus inrush dari trafo. Berarti nanti kalau semisal trafonya teman-teman kondisikan shutdown, kemudian teman-teman nyalakan, pasti kan dia punya inrush current kan? Nah, bisa jadi nanti inrush current ini akan menyebabkan relay yang ada di motor ini bekerja. Karena dia akan menganggap itu sebagai gangguan. Nah, berarti caranya teman-teman ini bisa naikkan ya di atasnya inrush current gitu ya. Berarti time delay-nya teman-teman ganti. Mulai dari misalnya 1,5 gitu ya. Itu boleh. Yang penting nanti atasnya berarti 0,15 ditambah 0,2. Jadi 0,25 gitu ya. Oke ya, seperti ini. Nanti kalau teman-teman pengen tahu apakah kurva ini sudah bekerja, silahkan diklik ini ya, volt-nya. Saya kasih gangguan di bagian motor. Nah, berarti kan harusnya yang bekerja adalah CB6, CB4, dan yang terakhir adalah CB3. Jadi ini adalah ini ya urutan kerjanya. Oke ya, gitu ya. Oke, mungkin untuk selanjutnya teman-teman coba ya. Jadi teman-teman bikin single line diagram, kemudian teman-teman coba nanti koordinasikan seperti ini. Nanti kalau sudah bisa dipresentasikan ke depan, gitu ya. Oke, silakan dipresentasikan Mas hasil yang sudah dikerjakan. Monggo. Baik Bu, jadi dari kelompok kami setelah buat simulasi ini kami mencoba untuk melakukan koordinasi relay proteksi pada beban 65 hingga pada sisi trafo T9 ini. Jadi untuk seharusnya untuk koordinasi relay proteksinya itu dia mulai dari beban turun di CP39, baru di CP37 dan CP36. Nah dari hasil untuk kurvanya itu menghasilkan kurvanya
kurva yang dihasilkan seperti ini. Oke. Untuk kurvanya ini untuk di relay 4 dan relay 15 ini dia masih di bawah ya? masih di bawah. Ya. Jadi itu nanti mungkin time delay-nya yang harus diperbaiki ya teman-teman ya. Karena di sini kalau teman-teman lihat, ini kan berarti time delay-nya numpuk ya. Berarti nanti time delay di lamp bawah ini dan atasnya ini berarti harusnya berbeda. Kemudian untuk pemilihan kurvanya juga harus dipilih ya. Dia mau extremely inverse yang tadi itu ya, atau definite time dan sebagainya. Dan usahakan ini semua ini berada di atas inrush dari trafo T9 gitu ya, bisa dipahami ya. Nanti mungkin diperbaiki, terus kalau misalnya dicoba koordinasinya apakah sudah benar atau enggak kira-kira? Untuk koordinasinya sudah benar. Coba semisal dikasih gangguan di CB39 di lamp 5 coba. Oke, jadi ini sebenarnya nanti kalau sudah diperbaiki ya teman-teman ya, itu memang ketika ada gangguan di lamp 5, maka yang trip adalah mulai dari CB39, 37, dan yang terakhir adalah CB36, gitu ya. Jadi nanti silahkan dilakukan koordinasi relay proteksi untuk saluran yang lain dengan cara seperti itu tadi, gitu ya. Dan diperbaiki dulu ininya ya, kurvanya. Oke, terima kasih Mas Yusuf dan Oke, jadi tadi setelah presentasi dari Mas Yusuf dan Mas Brian ya, itu nanti teman-teman bisa melanjutkan pekerjaan yang sudah teman-teman kerjakan yang di sini, itu nanti di rumah. Nanti minggu depan kita lanjutkan presentasi di depannya, sehingga nanti kita bisa mengoreksi bersama apakah pekerjaannya itu betul atau tidak, gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk kehadirannya di kelas hari ini. Mungkin sebelum kita menutup perkuliahan hari ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mungkin sekian dulu dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.